Pastinya banyak sekali ilmu yang akan kita dapat dari ragam virtual online bersama Job to Go hari ini, dan thanks banget buat Brian juga sebagai moderator hari ini. Good luck buat semua yang hari-hari ini yang sudah standby dari jam 16.00 sampai 1 jam ke depan. Kita akan mengupas tentang zona public speaking, bagaimana kita semua akan terlahir menjadi seorang public speaker yang berkarakter, public speaker yang berpengaruh, pembicara yang naik kelas dan bukan sekedar bicara. Save 1 minute, 1 menit di zona otak Anda hari ini bahwa kita semua terlahir untuk bicara dan bukan sekedar bicara. Kalau sekedar bicara, baby pun bisa bicara, teman-teman. Kalau sekedar bicara, adik kita pun bisa bicara. Tapi bisakah kita bicara dan konten bicara kita mempengaruhi orang-orang sekitar Anda? Salah satunya adalah dengan teknik storytelling, dengan teknik bercerita, ternyata itu 80% bisa menghipno lawan bicara kita. Percaya atau tidak, ketika kita menceritakan sebuah materi dengan teknik storytelling, kita bercerita di depan lawan bicara, dan itu secara tidak langsung orang-orang sekitar kita akan terbawa dengan gaya Anda bicara. Tapi bagaimana itu cara bicaranya? Maka yuk kita kupas hari ini, people ya. Maka di segmen hari ini sesekali saya akan share screen dan sekali juga saya akan off-kan screen-nya, karena nanti saya akan mencoba untuk bukan hipnotis ya, nggak mungkin lah gue hipnotis Anda semua hari ini ya. Jadi jangan sampai nanti yang puasa jadi nggak buka puasa hari ini gara-gara dihipnotis. Tapi yang pasti adalah metode public speaking dengan cara storytelling ini udah banyak banget dikupas di sekian seminar yang online ataupun offline. Tapi before that, saya harus perkenalkan diri, saya Chandra yang udah diperkenalkan tadi. Banyak yang tanya, loh Brian, ini nama asli atau bukan? Ya, itu nama gue asli, nama Happy itu karena gue lahir dulu nggak nangis, makanya gue happy gitu kan. Saya asli Tasikmalaya tapi tinggal di Bogor, kemudian kiprah di Istana Negara setelah kita belajar banyak dunia public speaking dengan Tante Wiyai Public Speaking School. Kemudian TV Voice Over juga sama, salah satunya adalah kita ngisi suara di channel yang satu ini. You pernah mendengar mungkin satu voice seperti ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One, memang beda. Nah, itu salah satu voice over di TV One, dan after that kita juga bergabung di Trans TV. Yuk pasti juga pernah dengar ada voice seperti ini. Ternyata voice itu dibutuhkan banget bagi seorang public speaker. Bioskop Trans TV is back. Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Sesungguhnya hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Itu juga salah satu adalah voice over. Dan banyak di antara Anda tadi ada yang udah WhatsApp kita nih duluan, nggak tahu nih dapat kontaknya dari mana ya. Tapi itu juga salah satunya, dubber juga salah satu trik bagaimana kita bercerita dalam sebuah film. Itu juga saya temukan dalam zona dubber film. Salah satunya adalah kita mengisi suara film di film-film ini. Anda tahu gue aja paling nggak suka dengan film-film ini. Tapi kita diminta untuk ngisi suara-suara di film ini, ya ternyata gimana lagi gitu kan. Dan itu ternyata menggunakan vibra voice, dan itu juga sangat mempengaruhi ketika kita bicara di depan orang-orang sekitar Anda. Oke, I think enough. Maka kita akan meraih sukses dengan seni bicara. Percaya atau tidak, you semua akan meraih sukses hanya dengan seni bicara. Mau dia dengan storytelling, mau dengan apapun itu, maka you harus dapatkan itu dengan seni bicara. Maka semua yang hari-hari ini, bisakah kita bicara dengan satu segmen ini, people? Bahwa storyteller itu bisa bicara dengan teknik speak with power. Dia bicara dengan power. Anda punya konten, Anda punya materi. Ketika Anda men-sharekan produk Anda, ketika men-sharekan lembaga Anda, tapi kalau hanya menyampaikannya tanpa ada power, itu nggak bakal ngena kepada orang sekitar Anda. Bagaimana kita bicara, dan bicara kita itu benar-benar powerful. Bukan hanya lisannya saja yang powerful, tapi bahasa tubuh dia powerful, kontak mata juga dia powerful, dia performance-nya juga dia powerful. Sehingga in 1 minute, 1 menit pertama, orang-orang di sekitar Anda akan mengatakan, you are professional speaker. You are a brilliant speaker. Wah, ya, gue suka banget kalau dia udah bicara. In 1 minute, 1 menit pertama, orang sudah terhipno dengan gaya Anda, people. Anda mau men-sharekan produk, Anda mau interview dengan orang, Anda mau wawancara, you ingin men-sharekan profil lembaga Anda harus ingat, jadilah pembicara, presenter, dia mengesankan di 5 menit pertama, atau bahkan di 1 menit pertama.
Jadi storyteller yang hebat, public speaker yang hebat, yang mengesankan, dia bicara in 1 minute. 1 menit pertama dia powerful dan mengesankan. Sampai orang-orang mengatakan, I love that speaker. Gue cinta banget kalau dia udah bicara, wow amazing, gue betah duduknya. Jangan sebaliknya people, Anda mau men-share-kan produk, customer Anda sudah banyak yang katakan. Sebelum Anda tampil aja orang-orang sudah pada nggak suka melihat Anda hadir di situ. Ada yang men-share-kan hal ini di aula mungkin, di hall, baru Anda bicara 1 menit saja, banyak orang di antara Anda yang angkat tangan di situ. Mas, maaf mas, saya mau izin ke kamar mandi gitu ya. Dia gak tahan melihat gaya Anda bicara dan banyak yang keluar dari area Anda, berarti mereka nggak puas dengan gaya bicara Anda dan nggak mengesankan. Maka speak with power ini sangat dibutuhkan. Maka 1 jam bersama Job to Go Festival memberikan ruang bagi kita untuk katakan bahwa yang pertama people, skill bicara powerful itu dirindukan lawan bicara Anda. Anda bisa di-highlight redaksi ini. Saya ulangi ya, skill bicara yang powerful itu sangat dirindukan lawan bicara Anda. Dirindukan audiens Anda, dirindukan konsumen Anda, customer Anda, bahkan orang-orang sekitar Anda. Yang kedua, bicara yang naik kelas, orang-orang sekitar kami di sini yang bicaranya naik kelas, itu sangat dibutuhkan untuk semua profesi. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, kayaknya ini bukan materi saya deh Pak, saya nggak ada cita-cita untuk jadi MC, saya nggak ada cita-cita untuk jadi presenter, saya nggak ada cita-cita untuk menjadi news anchor, baca berita. People, apapun profesi Anda need public speaking. Apalagi Job to Go ini, oh Masya Allah, luar biasa nih, orang-orang yang pasti ketemu dengan orang-orang sekitar Anda, need banget Kak, ini public speaking itu butuh banget. Bendera Anda akan terus berkibar Job to Go, karena apa? Orang-orang di sekitarnya, kalau Anda bicara mengesankan di depan customernya, mengesankan di depan orang-orang sekitar Anda, akhirnya bendera itu terus berkibar karena Anda mengesankan ketika Anda bicara. Yang terakhir adalah gaya bicara depan umum adalah sangat dibutuhkan, gaya bicara yang bukan hanya depan umum, tapi gaya bicara depan secara personal, one on one like this. Oke, maka semua yang hadir hari ini, bisakah Anda tampil nanti setelah ini? Nanti sekali saya akan sharekan depan Anda, kemudian Anda tampil dan menggunakan mikrofon Anda, saya akan ngecek aja nih, seberapa powerfulnya suara Anda hari ini. Kalau Brian kan udah muncul audionya, Mas Giono udah muncul audionya, nanti saya akan minta satu di antara Anda untuk show your vocal. Mas Brian bisa nggak kira-kira kalau teman-teman yang di-on-kan visualnya Mas? Biar kita eye contact. Mungkin di lead dulu oleh Mas Brian, silakan. Mungkin teman-teman sobat kerja boleh on cam, mungkin kita akan tes public speaking nih kelihatannya bareng Pak Happy nih. Oke, terima kasih. Ada Mbak Afifah udah on kan, udah Mas Kiki udah, Mbak Ida juga sudah. Oke, yang lain silakan. Oke, waktunya sangat sempit banget teman-teman ini. Sebelum kita ngamen ke tempat yang lain. Oke, go. Yes, Mbak Ida sudah, Mas Hakiki juga sudah. Yes, kita munculkan dulu yang terlebih dahulu yang muncul di sini ya. Saya minta on kan Mas Hakiki Moko ya, lagi di mana? Di outdoor apa indoor? Halo Mas, lagi di outdoor Mas. Oke, outdoor tidak apa-apa. Saya butuhkan your vocal. Sekarang coba Anda show your vocal. You just katakan, selamat sore, saya Happy Chandra dari Jakarta. Selamat sore, saya Happy Chandra, saya dari Jakarta. Mas Hakiki, itu pakai namamu, itu contoh aja. Itu nama saya itu Mas. Sorry. Ulangi Mas. Itu aku Mas. Jangan aku pakai. Anda sudah terhipno gara-gara itu. Oke. Ulangi Mas. Yo, masih ada waktu Mas sebelum buka puasa. Halo, selamat sore. Saya Moko, saya dari Jakarta. Oke. Ternyata bicara yang efektif, efisien itu mengesankan depan orang-orang. Dibandingkan you mempertahankan diri dengan bahasa yang banyak mubazirnya. Contoh, selamat sore, perkenalkan, jadi nama saya itu ada, jadi begini. Saya itu senang banget ya bisa ketemu kami dari ini. Sebenarnya gitu. Kalau Anda bicara kayak gitu, memperkenalkan diri, orang-orang sekitar Anda akan capek mendengarkannya, tidak akan bicara. Maka bicara efektif, efisien itu sangat dirindukan. Oke, saya minta Mbak Ida Rosida. Silakan on-kan mikrofonnya Mbak Ida. Oke, baik. Oke, silakan Mbak Ida. You give your vocal. Assalamualaikum, saya Chandra dari Jakarta. Sore. Oke, ulang ya Mbak Ida ya. Iya, ulang. Tenang Mbak Ida, tenang. Sabar. Hai, halo, selamat sore. Saya Ida dari kota Tasikmalaya. Loh, Mbak Ida dari Tasikmalaya? Iya. Oh, berarti sekarang di Tasikmalaya nih, lagi di Tasikmalaya.
Ya. Oke, siap ya. Dari dua suara ini udah jelas Mas Hakiki adalah dia suara male voice, Mbak Ida adalah suara female voice. Cuma kekurangan kita saat bicara, apalagi dengan teknik storytelling itu, people bicara itu harus per kata, bukan per kalimat. Saya ulangi ya teman-teman ya, bicara itu per kata, bukan per kalimat. Banyak orang yang bicara, dia per kalimat. Contoh, Assalamualaikum, selamat pagi, saya bangga banget hari ini bisa bertemu dengan kalian semuanya dan saya gitu. Dia ngomongnya itu diseret gitu Kak, itu ngomongnya per kalimat bukan per kata. Maka kalau ngomongnya per kata itu kan indah banget didengarnya dan orang-orang akan mengikuti irama kita bicara per kata. Sebagai contoh like this, selamat pagi, saya bangga bisa bertemu dengan Job to Go Festival hari ini dan hari ini saya akan men-sharekan sebuah produk. Saya yakin produk ini akan mengesankan untuk Anda semua. Terima kasih. Itu lebih nice dibandingkan Anda bicaranya per kalimat. Oke, I think enough. Dan satu hal yang perlu saya sharekan di depan Anda semua hari ini people, bahwa apapun wujud Anda, yang namanya bicara yang dirindukan adalah yang pertama, Anda bisa bisa saya bawa ke dalam satu cerita ini people. Tanpa kita sadari bahwa bicara itu pernah kita rasakan dari beberapa tahun silam sebelum Anda berada di satu titik hari ini. Mungkin dulu Anda pernah mempunyai sebuah cerita dan Anda ceritakan itu bukan dengan lisan karena Anda tak pede untuk bicara depan orang. Akhirnya Anda menulisnya dalam sebuah diary kalau dulu ya Kak ya. Atau kalau sekarang di font mungkin Anda menulisnya dalam sebuah catatan. Dan itu ternyata catatan itu masih berbicara sampai Anda kuliah hari ini. Tulisan yang Anda tulis hari itu ternyata itu masih berbicara sampai Anda kerja hari ini. Saya akan sharekan satu gambar yang saya munculkan hari ini people. Saya mohon Anda fokus ke satu titik yang saya munculkan hari ini my people. Dan teman-teman hari ini coba Anda fokus ke satu gambar ini. Tanpa Anda sadari, dulu ya kayak satu potret ini menggambarkan bahwa Anda pernah berada di satu titik ini. Anda pernah jadi anak TK teman-teman. Kemudian secara tidak langsung Tuhan sudah menggerakkan Anda untuk berada di satu titik ini. Anda menjadi anak SD gitu ya kayak. Dan secara tidak langsung Anda pun pernah berada digerakkan di satu titik ini. Anda pernah duduk di bangku SMP dan setelah itu Anda pernah duduk di bangku SMA. Gaya bicara anak TK, gaya bicara anak SD, gaya bicara anak SMP, gaya bicara anak SMA pasti berbeda dengan gaya bicara Anda hari ini. Anda belajar banyak tentang zona bicara dengan guru-guru Anda. Anda bicara banyak di situ dengan orang-orang sekitar Anda dari sejak TK sampai Anda SMA. Dan people, ketika saya sharekan itu, ternyata orang-orang yang hari ini lagi kuliah nih, pasti Anda lagi berteriak, Mas Chandra, tolonglah Mas, itu materi sudah di-sharekan. Mas Chandra, itu tentang TK, SD kan itu udah lewat Mas Chandra. Saya ini sekarang udah kuliah Mas. Impianku satu Mas Chandra, aku ingin wisuda aja Mas. Anda kan sekarang yang duduk di kelas 12 SMA, walaupun di tengah pandemi, Anda pun berteriak, Pak Happy, walaupun di tengah pandemi, tolonglah Mas, jangan cerita yang udah lewat-lewat. TK kan udah lewat Mas, SD udah lewat Mas. Tujuanku sekarang satu Mas, aku ingin cepat-cepat wisuda. Ketika saya munculkan gambar toga ini, semua berpikir, saya harus mendapatkan panggung wisuda ini. Anda akan pakai toga, Anda pernahkah membayangkan hari itu Anda pakai toga di situ, kemudian Anda benar-benar happy banget hari itu, dipanggil oleh MC-nya dan mengatakan wisudawan pertama, Ananda, gitu kan? Anda dipanggil menuju ke panggung wisuda, Anda disematkan hari itu, kemudian Anda turun dari panggung wisuda, ternyata Anda melihat ada ibu lagi berlinang air matanya, people. Dan dia memeluk Anda sambil mengatakan, aku bangga ketemu kau hari ini, akhirnya kau di wisuda hari ini. Kayaknya baru kemarin kau masuk anak TK, kayaknya baru kemarin kau SD, SMP, SMA, dan sekarang kau selang udah kuliah. Tidak sedikit, 80% mahasiswa-mahasiswa yang wisuda hari itu, mereka mengatakan, aku berikan toga ini untukmu Ibu. Aku berikan toga ini untukmu. Anda tahu, banyak orang yang berlinang air mata ketika saya menceritakan hal ini. Kenapa? Karena dia rindu banget momen itu ketika dia wisuda memberikan toganya kepada orang tuanya. Ketika saya mengatakan ini, pernahkah pun Anda melihat satu topik yang pernah disetan oleh orang-orang bahwa seringkali angin itu bertiup tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Beda hal dengan kampus ini. Ini kampus yang ada di Aceh, teman-teman.
Dari 30 orang ini nggak tahu apakah ada orang Aceh atau tidak, yang pasti ini pernah viral di media sosial. Saat itu saya pernah MC di event ini, salah satunya adalah ketika itu ada MC acara wisuda. You people, Anda masih ingat? Ternyata ada satu mahasiswa hari itu dan dia berteriak ingin cepat wisuda. Mas Chandra, aku ingin bisa wisuda hari ini, Mas Chandra. Minggu depan saya akan wisuda, kemudian nanti akan saya pakai toga, saya akan berikan toga saya ini kepada orang tua saya. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain, people. Anda tahu yang bernama Rina Maharami ini, dia nggak bisa merasakan indahnya pakai toga. Yang namanya Rina Maharami, anak Lok Semawe Uin Araniri Aceh ini, dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Anda tahu kenapa, people? Ternyata Rina Maharami ini, dia meninggal dunia sebelum dia merasakan indahnya pakai toga. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dipanggil Rina Maharami di hari wisuda, yang maju ke area depan panggung wisuda itu adalah pastinya Rina Maharami karena sudah meninggal dunia, tapi ayahnya yang hebat ini, people. Anda lihat, ayah ini hebat sekali, people. Dia tampil ke depan. Wait. Ayah ini hebat sekali. Dia tampil ke depan. Ketika disebutkan nama anaknya, dia menggunakan baju yang sangat sederhana, peci yang sangat sederhana. Dia mengambil ijazah dari sang ayah hari itu. Kemudian itu sangat luar biasa. Anda lihat satu potret ini, ketika saya munculkan di giant screen di satu aula, kenapa hampir 1.500 anak Palu hari itu berlinang air matanya melihat gambar ini 8 jam sebelum gempa itu terjadi. Anda bisa melihat satu topik ini, ketika saya ceritakan ini, pasti Anda membayangkan orang tua Anda, betul? Pasti Anda lagi berpikir sekarang, ya Allah ya Tuhan kami, mudah-mudahan aku sehat, panjang umur, begitu juga orang tuaku, dan bisa merasakan indahnya nanti di hari wisuda, indahnya kesuksesan aku, dan aku bisa memeluk orang tuaku dengan hebat hari itu. Ketika potret ini muncul, people, Anda percaya atau tidak, baru saya bicara hari ini, banyak di antara Anda mungkin yang merasakan, oh my God, gitu kan. Anda berteriak sekarang di depan sang Tuhan, aku harus bisa sukses dan bahagiakan mereka. People, baru saya bicara hari ini, pasti Anda rindu banget pelukan ini, betul? Hati Anda sekarang lagi bicara ingin memeluk orang tua Anda, betul? Hati Anda sekarang lagi berdetik, ya Tuhan, Pak Happy ini kok bisa, Pak? Aku kok, andai kan ada orang tuaku di sampingku, saya aku ingin cepat-cepat peluk dia, aku jabat tangannya dan aku akan minta doa restu dari dia. People, percaya atau tidak, ternyata dasarnya bicara bahasa tubuh saat pelukan. Anda memeluk orang tua Anda memeluk orang-orang sekitar Anda yang Anda cintai hari itu ternyata ada dasar, ada power yang luar biasa. Jadi bicara bukan hanya lisan. Baru saya bicara kayak gitu, mungkin ada banyak di antara kita yang berkaca-kaca matanya karena dia rindu banget dengan orang tua yang jauh dan jauh di sana, atau mungkin ada yang orang tuanya sudah tak ada. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata yang bisa menghipno orang-orang sekitar Anda ketika saya menceritakan ini, ternyata itu bukan karena gambarnya, people. Kalau saya akan kembali gambar ini, saya kembali dari awal. Kemudian daya bicara saya biasa-biasa aja, nggak mempengaruhi orang. Itu nggak bakal orang menitikkan air mata, nggak bakal orang terpengaruh. Contoh, people, saya akan cerita dengan segmen kedua, yang pastinya beda dengan cara cerita yang pertama. Selamat sore teman-teman, saya akan bercerita nih. Dulu kan teman-teman pernah jadi anak TK ya, kemudian pernah jadi anak SD, pernah jadi anak SMP, pernah jadi anak SMA, dan sekarang kalian mimpi kan pengen banget kan wisuda kayak gini kan. Habis itu wisuda, kalian nanti ketika di wisuda, paling tidak jangan sampai kayak anak Win lah. Win ini kan dia wisudanya itu dia nggak bisa merasakan wisuda karena dia meninggal dia. Ini gambarnya nih, dia meninggal. Jadi saat dia udah meninggal, jadi saat dipanggil di acara wisuda, yang datang ke panggung wisuda itu adalah bapaknya. Nah ini bapaknya. Kalau saya ngomong kayak gini, banyak orang yang tertawa justru, Kak. Feel-nya nggak dapet. Kalau saya ngomongnya gitu, diseret kayak gitu, nggak perkata, orang nggak akan ikuti irama kita perkata. Jadi bicara perkata itu sangat dibutuhkan untuk storyteller. Jadi jangan terburu-buru bicaranya sampai orang mengikuti irama kita bicara. Maka satu kekuatan pelukan. Saya akan combine materi public speaking dengan motivasi people, bahwa ternyata ketika kita jabat tangan, ketika kita pelukan dengan orang saja, itu tangan kita harus bicara loh teman-teman. Ketika kita ngomong depan orang, kita pelukan dengan orang, ternyata itu ada pengaruh yang luar biasa. Anda lihat di satu gambar ini, dasarnya bahasa tubuh itu dia berbicara ketika kita berpelukan dengan orang sekitar kita. Itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Ketika kita memeluk, dan bukan sekedar memeluk, ada bahasa tubuh dan benar dia bicara ketika memeluk orang tua Anda, itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Dan kedua, akan mempengaruhi hormon oksitosin, hormon cinta namanya people.
Ternyata bahasa tubuh ketika dia bicara akan mempengaruhi hormon orang sekitarnya. Salah satunya adalah hormon cinta. Dan yang ketiga ini, ternyata dasarnya kekuatan pelukan, ketika bahasa tubuh dia bicara dan dia berpelukan orang sekitarnya, itu akan mengurangi racun dari zat berbahaya di otak people. Kenapa saya katakan ini? Lihat sel otot tikus saja. Sel otot tikus saja selnya berbicara, ototnya berbicara people. Ketika disuntikan hormon oksitosin, itu dia hormonnya langsung berubah. Yang tadinya kelihatan tua, dia langsung kelihatan muda kembali. Maka satu segmen yang saya sharekan hari ini di 30 menit pertama, bahwa all of my people here, Anda saatnya untuk mengarungi Samudra Public Speaking Part 1 ini. Bagi Anda storyteller yang hebat karena dia punya jurus atau rahasia public speaking part 1. Yang pertama people, kalau Anda bicara di depan siapapun itu, Anda harus nice opening. Kesimpulan di 30 menit pertama adalah, you kalau bicara harus nice opening. Enak banget pembukaannya people. Welcoming-nya itu nice banget. Orang nggak menduga kalau Anda akan bicaranya, openingnya itu mengesankan banget di depan orang-orang. Nice opening. Kalau dibedah lagi itu tulisan nice opening, itu macam-macam di dalamnya people. Ini yang pertama. Ketika Anda tampil, mengesankan di 1 menit pertama. Karena apa? Salam Anda antusias. Tadi Brian, you open your sebagai moderator, itu antusias. Halo selamat sore semuanya. Gitu kan? Itu nice gitu Kak, kita dengarnya juga enak. Tapi kalau you openingnya like this, Assalamualaikum, selamat sore semuanya. Kalian sehat gak hari ini? Kalau you ngomongnya kayak gitu, Anda pun gak sehat hari itu, Dak. Iya kan? You up your voice di atas 70% di situ, salamnya antusias. And the second, introduction. Seperti Mas Hakiki tadi, Mbak Ida juga, ketika you introduce yourself, ketika Anda memperkenalkan diri, jangan memperkenalkan diri terlalu bertele-tele. Contoh kayak tadi, perkenalkan nama saya itu adalah, jadi begini, saya niat tuh sebenarnya dari kemarin memperkenalkan diri, jadi udah kelamaan Kak, orang nunggu Anda bicara. Jadi introduction, introduce yourself dengan bahasa yang efektif dan efisien. Ini yang ketiga. Dalam hal storytelling, bisa nggak memainkan emosi audiens? Memainkan emosi audiens bukan berarti seorang storyteller itu dia bercerita sampai membuat orang-orang satu aula nangis semuanya selama 4 jam. Kasihan dong orang-orang di situ ya. Mereka keluar dari ruangan nanti matanya udah nggak berbentuk mata manusia lagi people. Anda tampil di situ mainkan emosi audiens. Sesekali bikin mereka tertawa. Sesekali bikin mereka ice breaking yang powerful. Sesekali bikin game yang fun gitu kan. Mainkan emosinya. Jangan sampai you bercerita 15 menit memperkenalkan profil Anda, tapi di situ Anda flat gitu, nggak ada dinamikanya, intonasinya juga kadang nggak ada gelombangnya, maka orang-orang sekitar Anda pun akan merasakan feel itu. Dia nggak bergelombang, dia nggak merasakan feel Anda bicara dengan powerful di situ. And then the third, sampaikan tujuan Anda. Kalau Anda ingin bercerita di depan orang-orang sekitar Anda, jangan sampai Anda sudah antusias salamnya, introduction sudah, Anda sudah mainkan emosi audiens, ice breakingnya mantep banget, tapi Anda nggak menyampaikan, kita ngomong di situ mau ngapain gitu kan. Bisa nggak sih kita ngomong, sampaikan dong tujuan kita. Kita ngomong di situ mau ngapain, goalnya kita mau kemana. Anda bercerita di situ, bercerita tentang apa, keunggulan perusahaan Anda ini apa, sampaikan tujuan Anda di situ. Nah ini yang paling penting. People, 1, 2, 3, 4, 5, yang paling penting dari semuanya adalah ini yang nomor 5. Kekurangan orang Indonesia ketika bicara adalah no smiling. Kalau Anda bicara sambil tersenyum, itu indah banget people. Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Kami di Job to Go hari ini, gitu kan? Smile face and smile voice. Kalau smile face, you ngomong sambil tersenyum. Kalau smile voice itu, orang di luar sana, dia akan mengatakan, itu teman-teman Job to Go lagi ngomong, pasti ngomongnya sambil tersenyum. That's smile voice. Penyiar radio itu ngomongnya sambil tersenyum loh Kak. Kita kan nggak ngelihat makhluknya Kak. Jadi lihat aja deh orang-orang Gen, orang-orang Pambors gitu, orang Sriwijaya. Kita kan hanya dengar aja audionya gitu di mobil. Selamat pagi, jumpa kembali bersama saya Chandra hari ini menyapa ruang dengar Anda. Satu tembang yang akan muncul di ruang dengar Anda adalah satu tembang dari albumnya Noah dengan separuh jempolku. Kayak gitu kan. Itu ngomongnya kan sambil tersenyum Kak. Nggak ada yang ngomongnya, selamat pagi semuanya, saya senang banget hari ini. Iya, lu senang, orang-orang nggak senang lihat lu hari itu gitu kan. Ngomongnya loyo banget. Bisa nggak sih you up your voice? Kalau alasannya, baik saya kan lagi puasa mas.
Itu nggak ada alasan, brother. Oke, smile face and smile voice. Ingat Kak ya, storyteller yang hebat yang bisa menghipno lawan bicara Anda karena dia bercerita dengan smile face and smile voice. Dia men-sharekan produk Anda dengan smile face, smile voice. And then, hindari awal negatif. Ini yang bahaya, Kak. Jangan sekali-kali Anda tampil di depan orang, baru 5 menit pertama you ngomong, you bercerita, tiba-tiba Anda kelihatan sama orang-orang kalau kancing Anda nggak dimasukin di situ. Anda baru bicara di depan baru 5 menit pertama, ternyata mikrofonnya you salah pegang. Anda baru ngomong di situ pakai mikrofon, ternyata mikrofonnya mati dan you tes mikrofonnya dengan cara ditiup. Oh, you are not amazing speaker then. Jangan sekali-kali orang job to go atau orang-orang insan kerja yang hadir hari ini ketika you tampil depan orang, mikrofonnya mati dan you tiup mikrofonnya. Oh my God, itu ketika you tiup mikrofon berarti Anda generasi peniup mikrofon di situ. Ada lihat gak, brother? Orang yang ngomong ketika mikrofonnya mati atau maaflah di mana itulah, habis itu ditiup-tiup mikrofonnya. Not professional. Caranya gimana? Ada kan saya pakai condenser ini people ya. You just ketuk mikrofonnya. Tes. Enough. Tak perlu kau ketuk-ketuk mikrofonmu. Tak perlu kau tiup-tiup mikrofonmu. You ketuk aja mikrofon dengan jangan terlalu keras kan nanti. Rusak juga mikrofonnya. Paling tidak itu adalah microphone position. Saya pernah di beberapa kampus microphone position. Jadi ketika Anda tampil, gunakan mikrofon seperti ini. Enggak seperti ini people, maaf. Kalau seperti ini Anda pegang mikrofonnya, itu suaranya powerful. Tapi over, Kak. Powerfulnya enak, overnya itu nggak enak. Jadi kalau masuk ke mixer, di mixing itu akan nyala semua. Kalau perlu itu mixernya berasap gara-gara you terlalu nempel ngomongnya di situ kan. Jadi pegang mikrofon like this. Like this. Nah, tidak seperti ini. Dari sini saja udah dapat ilmu kita people. Oh ternyata banyak orang yang salah kaprah ketika ngomong. Kata dia megang mikrofonnya nggak nice gitu, nggak enak dilihatnya. Hindari awal negatif. Ini nggak bakal cukup waktunya people. Kalau kita pernah kita materi webinar nih Brian 2 jam itu judulnya adalah microphone position training. Selama 2 jam topiknya adalah hanya tentang mikrofon Kak. Kita ngomong public speaking ini sebentar lagi juga mau selesai, brother. Tapi nggak apa-apa, kita awal-awal saja. Yang terakhir adalah ini, entertain your audience. Ini yang paling penting. Anda bisa memainkan emosi, Anda bisa smile face, smile voice, tapi Anda nggak menghibur orang-orang di depan Anda di situ. Itu juga nggak masuk dalam poin Samudra Public Speaking Part 1. Item-item ini sangat penting sekali. Entertain your audience. Boleh dong teman-teman job to go, contohnya ketika you perform depan orang, Anda kasih door prize di situ kan, Anda kasih giveaway, oh my God, gitu kan, Anda kasih sesuatu yang benar-benar di situ mengesankan orang-orang terhibur gara-gara Anda membawa prize di situ. Entertain your audience, itu sangat penting people. Maka secangkir motivasi untuk pembicara berkarakter hari ini. You people, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Semua yang hadir hari ini, apapun profesi Anda, mau anak yang di bangku SD, SMP, SMA, kuliah, ataupun yang udah kerja hari ini, yang job seeker juga yang pencari kerja, you sebelum ketemu dengan orang, sebelum you di interview sama orang, you harus ingat people, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Kalau Anda ketika mau tampil di stage, tiba-tiba Anda ngomong, yang penting gua ngomong, pasti nggak beres dia ngomongnya people. Bicara itu penting. Jangan yang penting bicara. Ngomong itu penting, jangan yang penting ngomong. Berdoa itu penting, jangan yang penting berdoa. Puasa itu penting, jangan yang penting puasa. Bisa kemana-mana tuh brother. Yuk silakan ditulis buat status di WhatsApp-nya masing-masing hari ini ya. Bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Oke. And then, kenapa saya munculkan gambar ini people? Karena banyak orang yang anti banget ngomong di depan. Ketika ekspresi kayak gini, banyak yang alergi banget loh brother untuk ngomong di depan umum. Ini banyak banget yang anti banget dia untuk ngomong di depan. Dia mengatakan, mas saya nggak berani nih mas ngomong di depan mas. Saya kalau ngomong di depan terjadi gempa 8,9 skala Richter gitu kan. Gemetaran mikrofonnya sampai dia keringetan. Itu juga tak elok dipandang. Maka bisakah Anda, bisakah Anda tampil untuk mengatakan kalau public speaking ini bukan hanya ceramah people. Public speaking bukan hanya dia tampil di atas mimbar. Kenapa Job to Go mengadakan acara webinar public speaking hari ini melalui storytelling? Karena storyteller juga public speaker.
Manusia perlu komunikasi. Coba Kak, apapun profesi Anda nanti need communication. You need smart communication. Anda butuh yang namanya bicara. Anda mau jadi apa? Mau jadi dokter. Dokter butuh bicara, people. Tidak mungkin ada pasien ngomong ke dokter, kemudian dokternya bilang, nggak mungkin lah, nak. Takut semua dong pasiennya nanti ya. Pasti ngomong dong. Kenapa akhirnya ada public speaking for doctor, public speaking for nurse, public speaking untuk para perawat di situ, public speaking for customer service. Bagaimana itu semua profesi-profesi itu dia bicara mengesankan di depan pasiennya, dia berbicara mengesankan di depan tamu-tamunya. Itu sangat dibutuhkan. Manusia perlu komunikasi. Jangankan itu, Anda lihat satu gambar ini. Kemenpora beberapa tahun lalu kerjasama dengan kita untuk materi public speaking untuk Asian Games 2018. Anda bisa lihat satu gambar ini. Apa hubungannya public speaking dengan pemain bola, people? Apakah pemain bola ini dia presentasi dulu di ruang ganti sebelum dia tampil di lapangan? Apakah public speaking ini untuk pemain bola ini, apakah pemain bola ini dia storytelling dulu di ruang ganti, people? Sebelum dia menuju ke lapangan hijau? Ada yang bisa jawab gak? Nah, yang bisa jawab saya kasih reward. Apa hubungannya public speaking untuk Asian Games? Saya hitung sampai 5 mundur ya, kalau enggak rewardnya saya berikan ke corporate lain nih, nanti maghrib. 5. Apa hubungannya public speaking untuk Asian Games 2018? 4. Anda lagi loading ya semua ya. 3. Banyak yang mengheningkan cipta di sini. Aku melihat kau semua ini mengheningkan cipta semua hari ini, people. Ini yang muncul gambarnya cuma Brian aja di sini. 3. Tak ada lah. 2. Leadership. Ada yang bicara. Siapa itu Brian? Boleh Mas dilihat. Ilsan kelihatannya. Mas Ilsan. Mas Ilsan, show your picture, Mas Ilsan. Show your visual. Tunjukkan gambarnya, Mas Ilsan. Oh maaf, saya izin untuk off cam. Oh gitu. Berarti audio saja. Silakan, Mas. Apa hubungannya public speaking dengan soccer team untuk Asian Games 2018? Untuk belajar sebagai leadership. Bisa diperpanjang lagi, Mas, ngomongnya, Mas Ilsan? Sebagai belajar sebagai motivator untuk rekan-rekan yang lain. Oh, I see. Amazing. Yes, good. Siap. Silakan mute-kan kembali audionya Mas Ilsan. Yang pertama nih, katanya yang namanya public speaker untuk soccer team, dia belajar leadership. Gitu kan. Yang kedua adalah dia akan motivasi satu sama lain. Oke, nice, good, Mas Ilsan. Nanti moderator yang akan mencatat namanya. Yang pasti ini adalah yang paling penting dalam zona public speaking untuk soccer team. Anda tahu, itu seorang Evan Dimas di brief dia striker itu, di briefing dulu itu 2 jam sebelum dia menuju ke lapangan hijau. Bukan di briefing ceramahnya, bukan di briefing storytellingnya. You tahu nggak? Di briefingnya apa? Nih, ini dia. Ketika dia meneriakan gol di depan gawang, dia harus teriak dan powerful di atas vokalnya 80%. Ketika bola itu masuk ke gawang, all of players, semua pemain di situ, dia harus teriak di atas 80%. Gol! Itu kan kayak bahasa tubuh dia bicara, mata dia bicara, dia power vokal dan powerful banget vokalnya di atas 80%. Ternyata kenapa dia harus teriak? Teriakan seorang Evan Dimas dan semua pemain hari itu dan dia berteriak di atas 80%, satu teriakan itu bisa meluluh lantakan jutaan hormon lawan tandingnya. Itu public speaking loh, Kak. Kenapa hari ini saya ngomong sesekali saya low voice, sekali medium voice, sekali saya high voice. Saya harus meluluh lantakan lawan tanding saya hari ini di depan job tugu hari ini. Saya harus benar-benar menghipno Anda hari ini. Seperti orang-orang yang main bola hari itu, people. Tidak mungkin lah, Kak. Orang yang main bola, memasukkan bola ke gawang dan dia diam aja nggak teriak apa-apa. Lucu lah, brother. Ketika itu bola masuk ke gawang, habis itu si pencetak golnya bilang gini, tuh gol kan, gimana teman-teman, gol. Gak elok kali lah. Dari situ saja udah nampak, oh iya ya, berarti public speaking dibutuhkan buat mereka. Yes.
Bukan berarti dia harus ngomong di lapangan, dan itu juga kadang dilarang kan Kak. Tapi yang paling penting di sini adalah teriakan aja itu butuh public speaking. Maka kesimpulannya di segmen ini adalah profesi apapun harus mampu mempengaruhi orang. Apapun profesi Anda. Dan bagaimana mempengaruhi orang itu, cara menciptakan pengaruh tersebut adalah salah satunya dengan public speaking. Itu. Saya cukupkan segmen pertama. Saya kembalikan ke moderator. Kalau ada segmen pertanyaan, sebelum saya menuju ke segmen berikutnya, people. Nanti ada segmen materi berikutnya, tapi saya silakan dulu pertanyaan tanya jawab. Karena waktunya sangat sempit sekali, people. Silakan. Kita udah di 16.38 ya. Mungkin kalau sobat kerja ada yang punya pertanyaan nih, mau nanya-nanya nih tentang public speaking nih, atau mau cerita-cerita nih, pengalaman kemarin dulu pernah public speaking gimana, atau mau minta feedbacknya sama Pak Happy, boleh langsung on cam atau on mic juga nggak apa-apa, tulis di chat juga nggak apa-apa nih sebelum kita move on ke segmen berikutnya. Gimana, mungkin sobat kerja ada yang ingin bertanya mungkin? Saya mau nanya ke Mas Happy, bisa? Oh boleh, silahkan Mas Irsan. Untuk segmen pertama kan tadi kan skill bicara powerful. Itu dikorelasikan ke jumlah audiens atau besar ruangan itu gimana ya membedakannya ya? Misalkan contoh di ruang kecil dengan ruangan besar, powerful itu seperti apa? Atau audiens sedikit atau audiens banyak, powerfulnya seperti apa? Mungkin bisa diterangkan Mas Happy. Oke, saya langsung jawab ya Mas Brian ya. Oh, silakan. Oke. Baik, terima kasih Mas Irsan. Good question. Saya suka pertanyaannya. Powerful ini apakah kita harus teriak-teriak juga kayak webinar hari ini Pak Happy gitu kan? Itu powerful di sini bukan berarti kita harus teriak sesuai dengan jumlah audiensnya. Powerful di sini adalah kita bicara ada stressing di situ, ada penekanan kata people. Jadi banyak orang yang memberikan definisi bahwa powerful itu dia harus ngangkat suaranya. Baru opening dia udah ngangkat suaranya. Atau menyesuaikan dengan jumlah audiens di depan kita. Berapapun jumlah audiensnya, powerful tetap harus people. Tapi bukan berarti harus teriak. Powerful di sini adalah dia harus powerful kostumnya, dia harus powerful bahasa tubuhnya, dia ngomongnya dia ada stressing, penekanan kata, per irama, dia bicaranya itu enak banget. Kenapa? Karena dia ada power. Setiap kata yang diungkapkan, dia ada power. Kemudian berikutnya, dia eye contact, kontak mata juga power. Jadi powerful di sini bukan berarti powerful dia harus teriak dengan menyesuaikan jumlah audiens. Oh no. Kadang saya pernah tampil hari itu 2000 audiens, saya nggak perlu teriak di situ people. Apalagi kalau didukung dengan power sound system yang nice gitu kayak cukup kita ngomongnya dengan medium voice tapi bisa menghipno karena kita powerful di situ. Seperti itu Mas Irsan. Oke, guys kembalikan ke moderator silakan. Boleh. Mungkin untuk materi segmen kedua mungkin berapa menit ya Pak untuk menentukan nih kita bisa nampung berapa pertanyaan lagi nih habis ini nih. Mohon maaf Pak Happy masih di mute kelihatannya. Oke, kurang lebih 5 menit lagi, Kak. 5 menit lagi baru habis itu menuju ke pembicara berikutnya. Atau saya menuju ke segmen berikutnya lagi sebelum menuju ke tanya jawab, Brian? Sobat kerja ada yang masih ingin bertanya lagi kah? Atau mungkin Mas Irsan pengen nanya follow up question juga boleh? Atau mungkin ada sobat kerja lain yang ingin bertanya? Selamat sore Mas Brian, saya Danya dan ingin bertanya. Wah, silahkan Mbak Danya. Oke, dengan siapa? Kalau gitu saya dengan Danya, Mas Happy. Oke, Danya, silakan. Ya, saya ingin bertanya. Jadi kalau saya pada saat public speaking di awal-awal itu memang ritme saya masih seperti ini. Tapi kalau misalnya sudah di tengah-tengah, saya tuh sudah mulai menyeret-nyeret berbicaranya. Nah, itu bagaimana agar stabil terus dari awal sampai akhir, Mas? Kurang lebih begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, good, amazing. Itu sering banget ditanyakan sama orang-orang sekitar kami ya, people ya, apalagi dalam zona public speaking course. Jadi dia nggak stabil. Jadi awal-awal dia udah niat, gue harus bisa nih, gue harus bisa. Dia bicara per kata, dia stabil banget. Tiba-tiba udah ke tengah, udah diseret-seret ngomongnya, udah kemana-mana, kadang-kadang keluar dari konsep. People, ternyata jawabannya adalah satu. Kita
ada yang namanya teknik latihan vokal, people. Latihan vokal itu nggak mungkin cukup waktunya di sini, Brian, ya, kalau latihan vokal, karena ini waktunya sangat sempit sekali. Jadi ada latihan vokal badannya. Jadi ketika itu ada dia latihan vokal dulu sebelum dia tampil. Bagaimana dia menggunakan low voice dulu. Habis itu mungkin Anda bisa praktek. Kalau ada lilin nih, nak, ada lilin. Bisakah Anda menghembuskan ini itu biar mati, tapi bukan ditiup, tapi dengan mengucapkan Z yang banyak gitu. Zzz, tapi sampai benar-benar dia mati itu api di lilinnya itu. Kalau bisa mati itu di apinya itu, berarti kita bisa stabil tuh vokalnya. Tapi kalau belum sampai mati itu apinya, berarti dia belum punya power tuh vokalnya. Hanya untuk mengatakan zzz. Kedengeran nggak voice Z-nya itu? Brian, kedengeran nggak? Badannya kedengeran nggak? Kedengaran. Oke. Jadi tapi sampai benar-benar off dia ya, lilinnya itu sampai benar-benar mati. Dan itu dilatih terus. Memang butuh jam terbang juga badannya. Jadi ketika kita tampil, kadang kita akan dirimain kembali ketika di tengah-tengah, wah kayaknya gue udah gak stabil nih. Gue gak stabil nih. Tapi jangan sampai nampak banget. Yang sampai orang teriak di situ, lu lagi labil hari ini ya gitu kan. Tapi di sini butuh jam tayang juga. Saya nggak bisa ngasih kesimpulan ketika you tampil badannya, kurang lebih dalam 1 bulan ini 5 jam aja. 5 jam aja Mbak, you ngomong depan orang, maksudnya bukan berarti dari awal sampai 5 jam, enggak. Dalam 1 bulan ini, you ngomong 5 jam tayang, you rasakan deh itu Kak. You terus aja ngomong, pelan-pelan depan orang, depan mikrofon, kadang-kadang you bikin vlog, dan you evaluasi di situ. Anda akan merasakan kapan Anda stabil dan kapan Anda labil di situ ya. Oke, nice. Siap, saya kembalikan ke Brian. Gimana Brian? Thank you badannya. Oke, mungkin Terima kasih kembali. Kalau Mas Happy masih ingin menjawab pertanyaan nih, kita ada nih beberapa lagi pertanyaan di chat tapi dari Mas Farhan sama Mas Aziz gimana? Mungkin dari Mas Farhan dulu ya. Ini Mas Farhan bertanya nih, bagaimana caranya meningkatkan kepercayaan diri pada saat kita berbicara di depan orang banyak? Gimana Mas Happy? Itu udah sering banget ya, pertanyaan itu sebenarnya pertanyaan klasik ya. Tapi saya harus jawab juga di sini. Thank you Mas Farhan. Orang yang tidak percaya diri saat bicara karena dia belum siap untuk tampil di depan. Cara meningkatkan kepercayaan diri kita pada saat kita berbicara depan banyak orang adalah salah satunya persiapan kita, bukan hanya persiapan kostum, tapi harus persiapan jiwa dan raga kita Mas Farhan. Jadi apapun yang terjadi ketika kita tampil, ketika kita nervous, ketika kita gugup, kita udah tahu nih kita mau kemana nih arahnya. Kita punya banyak plan ketika tampil depan orang. Itu akan menambah percaya diri. Jadi banyak orang yang nggak pede ketika ngomong karena dia nggak prepare. Dia prepare hanya materinya aja. Padahal dia nggak prepare ketika ada something wrong, ada sesuatu yang salah ketika di panggung, dia mau lari kemana. Jangan sampai dia lagi megang cue card gitu, tampil di depan, gara-gara Anda bingung harus ngomong apa, tiba-tiba cue card-nya jatuh, dan habis itu Anda ngomong, astagfirullahaladzim ya Allah, ya Tuhan, cue card jatuh gitu kan. Habis itu lihat banyak orang, udah urusan dapur nampak di situ kan. Maka ketika Anda bicara seperti itu, berarti Anda gagal di situ, people. PD itu bukan hanya PD materinya, bukan PD performnya, bukan PD orangnya, tapi PD jiwa dan raganya. You tampil, gue harus PD. Gue dirindukan sama orang nih hari ini. Dan you tampil di situ. Gitu, Mas. Oke, next. Silakan, Mas Brian. Ada yang lain? Oke, mungkin kita bacain pertanyaan dari Mas Aziz nih kali ini ya. Jadi Mas Aziz nih bertanya, bagaimana ketika pada tanya jawab, terus ada nih peserta yang nanya, namun kita nggak bisa jawab. Bagaimana sih kita bisa cara jawab pertanyaan yang kita tidak bisa jawab itu sebenarnya? Unik loh Mas ini. Gue berkali ini nih ada pertanyaan kayak gini. unik. Ketika Anda ada tanya jawab, tiba-tiba, aduh ini kayaknya gue nggak bisa nih jawaban ini gitu ya. Bagaimana Anda mereject itu pertanyaan tapi dengan cara yang cantik. Dengan cara yang elegan. Ternyata salah satunya adalah you katakan aja dengan profesional, people. You katakan mohon maaf untuk pertanyaan yang satu ini sepertinya saya harus pending dulu ya teman-teman ya. Nanti saya akan pelajari lebih banyak lagi. Nanti ketika saya sudah temukan jawaban yang tepat, saya sharekan ke kamu hari ini ya. Saya minta kontaknya. Itu lebih elegan. Jangan sampai ngomongnya kayak gini Kak. Ya gue kagak tahu tuh kalau pertanyaan kayak gitu. Gue ngerti dah kalau gitu mah. Gitu kan. Berarti you not profesional. Tapi harus jujur, ketika Anda nggak bisa jawab, lebih baik Anda nggak usah jawab di situ. Gitu. Yang penting elegan, Kak. Elegan itu salah satunya adalah punya the magic of word. Gitu Kak ya. Anda harus tahu, storyteller, public speaker itu punya magic of word.
Dan mana kata-kata itu benar-benar jadi magic, sekalipun Anda lagi nggak bisa jawab pertanyaan, tapi ada sense of magic di situ, kesannya tetap elegan, kesannya tetap cantik, kesannya tetap nice aja gitu, walaupun Anda nggak bisa jawab pertanyaan di situ. Magic of word itu nggak mungkin saya sharekan di sini, biar gue diundang lagi. Yes, silakan. Ada lagi, Mas? Ada lagi nih, banyak nih pertanyaannya ya. Oke. Dari Mbak Ida tadi nih. Jadi Mbak Ida nanya lagi nih, Mas, saya ngomong suka cepet, gimana ya mengatasinya? Saya langsung jawab ya. Gitulah Pak Ida. Jadi kenapa ngomong selalu cepat itu? Karena kita ngomongnya nggak efektif. Jadi bicara itu harus per kata, per kalimat. Itu jangan terlalu buru-buru Kak, gitu Mbak Ida ya. Jadi kalau kita buru-buru ngomongnya, belepotan ngomongnya kadi-kadi kalau kata orang Tasik mah gitu ya. Jadi orang nggak akan ikuti irama Anda bicara. Next, silakan. Oke, next ini dari Sobat Kerja Parulian Simamora nih. Jadi Yes. Sobat Kerja ini bertanya nih, pada saat opening, apakah ada urutan yang harus disampaikan nih supaya bernilai nice opening? Amazing, I like it. Yes, jadi saat opening ada beberapa urutan. Memang itu selalu ditanyakan sama orang-orang people. Dan urutan-urutan itu yang pertama, saat kita tampil di depan orang, nice opening yang pertama tadi ya Kak, sebenarnya udah dijelasin. Pertama salamnya harus antusias. Yang kedua adalah introduction, itu kan Kak ya. Kemudian menyampaikan tujuan Anda yang sudah saya sharekan tadi, itu adalah salah satu urutan-urutan biar kita nice opening ketika ngomong depan orang. Gitu Kak ya. Oke. Thank you, good luck. Udah tidak ada? Kelihatannya belum ada lagi nih. Oh, Oke. ada nih. Baru satu lagi nih, langsung masuk dari Yes. Mas Aziz nih. Mas Aziz nanya lagi nih. Izin satu pertanyaan lagi, Kak. Saya kalau ngomong gagap dari kecil nih, bagaimana mengatasi atau solusinya nih? Ini gagapnya gagap gimana ya? Ini gagap tuh gagap gak lancar apa maaf gagap kayak Ajis gagap nggak ngerti saya nih. Nah, mungkin Mas Aziz mau on mic nih untuk menjelaskan, mempraktekkan nih supaya ada solusinya nih. Oke, on nggak Mas Ajis Rahmat Mutakin? Oh, kayaknya lagi puasa bicara hari ini Mas Ajis ya. Oke, saya jawab aja. Saya kalau ngomong gagap dari kecil gitu kan ya. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Gagap dari kecil itu memang kalau namanya gagap bawaan itu ya maksudnya maaf ya udah bawaannya dari kodratnya Tuhan ya. Itu no problem people. Bicara saja walaupun dalam keadaan gagap dan orang-orang akan memaklumi kondisi Anda hari itu. Tapi kalau gagapnya itu banyak banyak kerikil-kerikilnya ketika bicara, contohnya banyak yang yang tersendatnya ketika berbicara, solusinya banyak banget di situ. Salah satunya adalah bicara dengan tenang akan menghancurkan sense of gagap kita di situ. Jadi bicara yang tenang, bicara yang nice itu adalah bicara yang berkarakter karena dia tenang bicaranya. Kalau kita bicaranya tenang, lawan bicara kita juga akan tenang menerimanya. Ingat loh teman-teman, kalau kita bicaranya ikhlas, lawan bicara kita juga akan ikhlas. Kalau kita bicaranya gagap, lawan bicara kita juga akan ikutan gagap gitu kan. Karena mentransferkan energi di situ people. Yes. Oke, saya kira cukup ya Brian ya. Saya akan sharekan ke materi yang terakhir sebelum closing ya. Oke. Baik, ada satu hal yang harus saya munculkan di depan Anda semua hari ini. Dan saya akan menjawab, ini satu slide ini menjawab sekian pertanyaan yang dimunculkan dari teman-teman hari ini. Salah satunya adalah, kenapa banyak orang yang gagal ketika dia bicara di depan umum? Salah satunya adalah karena dia gagal dan dia selalu berhadapan dengan item-item yang saya munculkan di sini people. Yang pertama, seluruh insan, job to go dan orang-orang yang hadir hari ini, jangan sekali-kali Anda tampil di depan orang, kemudian Anda melakukan item-item ini people. Ini dia. Yang pertama, ketika Anda tampil, hindari saat bicara menyimpan tangan di saku, people. Ini ada noise dari Mas Alvin sepertinya ya. Oke, bisa di on-off-kan dulu. Maaf. Pak Alvin, punten. Oke. Oke, sampai semana saya tadi bicara, Brian? Gue lupa. Menyimpan tangan di saku. Menyimpan tangan di saku, yes. Jangan sekali-kali Anda sebagai guru, sebagai dosen, Anda sebagai marketer people, Anda interviewer, apapun profesi Anda, you jangan sampai menyimpan tangan di saku ketika you ngomong depan orang. Ketika Anda menyimpan tangan di saku, lawan bicara Anda akan fokus ke saku Anda, bukan ke materi Anda. Yang the second, yang kedua, hindari saat bicara, lengan disedekapkan. Like this.
Jangan sekali-kali Anda tampil depan orang lengannya disedekapkan. Anda tahu ini bahasa tubuh yang menunjukkan dia arogan saat bicara. Kalau Anda mengatakan, Pak Happy, itu kan saya nggak ngomong, saya cuma nyimpan aja di sini tangannya. Yes, memang Anda nggak bicara, tapi lengan Anda yang bicara di situ. Oke. Yang ingat, yang terakhir adalah, maaf, yang ketiga, tangan ditampilkan di belakang punggung like this. Nah, ini biasanya banyak banget nih guru, dosen ketika lagi ngawas ujian. Wah, kayaknya enak banget kalau tangannya disimpan di belakang punggung. Kayaknya nggak lengkap hidupnya kalau dia nggak ngomong, kemudian tangannya nggak disimpan di belakang punggungnya, nggak lengkap hidupnya. And the next adalah memainkan tangan tidak wajar. 80% cowok kalau ngomong dan dia gugup adalah tangannya itu kayak gini. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya bangga banget hari ini. Jadi begini, saya itu sebenarnya gitu, tangannya kemana-mana. Kadang ke kerah, kadang ke kacamata gitu kan, kadang kemana-mana, kadang. Kalau cewek, 90% kalau dia gugup kemana tangannya dia larinya? Tangannya ke kerudung. Nah, kerudungnya dimain-mainkan kalau yang pakai kerudung. Kerudungnya dilipat-lipat, naik turun, maju mundur kayak gini. Dia nervous ketika bicara gara-gara kerudung itu akhirnya jadi ganggu. Dan ini yang terakhir, yang dimaksud oleh Mas Ajis tadi, gravid. Semua yang hadir hari ini, wahai para public speaker hebat, storyteller hebat, hindari bicara dan tidak boleh menggunakan gravid. Jangan sekali-kali teman-teman di sini hadir, 34 orang hadir di sini, dan Anda banyak gravid saat bicara. Apa itu gravid? Like this. Selamat pagi, perkenalkan nama saya adalah, saya akan bercerita tentang storytelling di sini. Tolong perhatikan ya, ada berapa nya di situ. Akhirnya audiens Anda akan menghitung berapa jumlah gravid Anda di situ. Berapa jumlah nya Anda di situ, gagapnya di situ yang dikatakan oleh Mas Ajis tadi. Maka gravid ini adalah kita hancurkan hari ini, people. Apalagi storyteller, Anda ingin bercerita, men-sharekan produk Anda, men-sharekan profil lembaga perusahaan Anda, hindari gravid saat Anda bicara. Mainkan tangan Anda yang wajar-wajar saja, karena itu juga bahasa tubuh Anda bicara di situ. Ingat people, bicara itu penting, jangan yang penting bicara. Saya Happy Chandra, sukses bagi kita semua. Salam public speaker, selamat sore. Selamat sore Pak Happy Chandra, terima kasih untuk paparan materinya, sangat bagus hari ini ya. Sangat wow, emang kelihatan kerasa powerful speakingnya mulai dari awal hingga akhir, nempel materinya. Yang ada juga impression ya, berkesan dan bukan memuaskan, atau mungkin dua-duanya ya, udah berkesan, memuaskan juga Pak Happy ini ya. Baik, mungkin untuk sobat kerja nih yang masih bersama kita, aku mau mengingatkan kalau sekarang udah ditulis nih link untuk ngisi data diri buat dapat sertifikat Job to Go Fest untuk hari ini. Linknya ada kok, langsung di chat, sudah dipublikasikan nih. Sama mungkin untuk jangan lupa kunjungi jobtogo.net/jobfair untuk info-info lowongan pekerjaan terbaru. Karena sekarang sedang ada lowongan yang langsung diwawancara nih sama HR-nya. Jadi kalau mau lihat, langsung dicek aja linknya, semuanya ada di kolom chat. Baik, mungkin untuk sesi webinar ini, Pak Happy mungkin udah sampai di sini saja kah? Itu materi yang sudah saya sampaikan, hampir 1 jam lebih ya kita bicara. Paling tidak kita harus terlahir menjadi public speaker yang dirindukan oleh orang-orang sekitar Anda. Good luck. Go. Baik. Oke, berarti sampai sini saja ya materi dari Pak Happy hari ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Happy atas paparannya hari sore ini sebelum buka puasa. Bermanfaat sekali ya. Terima kasih Brian, terima kasih teman-teman Job to Go, dan salam buat teman-teman di sana semuanya. Baik. Oke, sampai jumpa, ketemu lagi di webinar Job to Go Festival yang selanjutnya. Terima kasih kepada sobat kerja yang sudah datang, dan terima kasih juga kepada Pak Happy yang sudah mengisi acara hari ini. Oke, thank you, good luck. Saya langsung pamit ya. Mas Happy. Oke, thank you sama-sama. Thank you. Thank you Pak Happy. Thank you. Oke, thank you semuanya. Izin lab ya, Kak Brian. Silahkan, silahkan. Oke, Brian saya langsung pamit ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Happy.